Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Injil Lukas pasal 22 ayat 40 dan 43. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Tema renungan saat ini adalah diam di hadirat Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, hidup kita ini penuh dengan kesibukan. Setiap hari ada pekerjaan yang harus diselesaikan, tugas yang harus dikerjakan, masalah yang harus dipikirkan, dan berbagai informasi yang terus memenuhi pikiran. Tidak jarang tubuh kita berada di satu tempat, tetapi pikiran kita berada di mana-mana. Akibatnya, kita mudah lelah, cemas, kehilangan sukacita, bahkan sulit mendengar suara Tuhan. Thomas Alva Edison dikenal sebagai seorang penemu yang sangat tekun. Ia dapat menghabiskan waktu berjam-jam di laboratoriumnya untuk melakukan penelitian. Namun ketika merasa penat dan jenuh, ia sering beristirahat di pinggir kolam sambil memegang pancing. Menariknya, pancing tersebut ternyata tidak diberi umpan. Edison bukan sedang berusaha untuk menangkap ikan, melainkan mengambil waktu untuk menenangkan pikiran dan berdiam diri. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, jika seseorang membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak dari kesibukannya, terlebih lagi kita sebagai orang percaya membutuhkan waktu untuk diam di hadirat Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, di Taman Getsemani, Yesus sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat. Ia tahu penderitaan dan salib ada di depannya. Dalam keadaan yang demikian, Yesus tidak memilih untuk melarikan diri, tetapi datang kepada Bapa dalam doa. Ia mengajak murid-muridnya untuk berdoa, supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Bahkan ketika Yesus berdoa, seorang malaikat datang dan memberikan kekuatan kepadanya. Diam di hadirat Tuhan bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Diam berarti berhenti sejenak dari kebisingan dunia, supaya kita dapat menyadari kehadiran Tuhan, mendengar suaranya, dan menyerahkan pergumulan kita kepadanya. Ada kalanya kita terlalu sibuk berbicara kepada Tuhan, sehingga lupa memberi kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita. Doa bukan hanya tentang meminta, doa juga tentang mendengarkan. Ketika kita mengambil waktu untuk duduk tenang, membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan membuka hati dalam keheningan, kita sedang memberi ruang bagi Tuhan untuk menyentuh hati dan menguatkan kita. Bayangkan seseorang yang sedang menghadapi masalah besar di tempat kerja. Ia sudah mencoba berbagai cara, tetapi pikirannya semakin penuh dan emosinya semakin tidak tenang. Kemudian ia memilih mematikan telepon genggamnya, duduk tenang selama beberapa menit, membaca Mazmur dan berkata, "Tuhan, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku menyerahkan semuanya kepadamu."
Dalam keheningan itu mungkin masalahnya belum langsung selesai, tetapi hatinya menjadi lebih tenang. Ia mendapatkan kekuatan untuk menghadapi hari itu. Inilah pentingnya diam di hadirat Tuhan. Kita mungkin tidak langsung mendapatkan semua jawaban, tetapi kita mendapatkan pribadi yang memampukan kita menghadapi segala keadaan. Karena itu, marilah kita membangun kebiasaan sederhana, menyediakan waktu setiap hari untuk berhenti dari kesibukan, menenangkan hati, membaca firman, berdoa, dan menikmati hadirat Tuhan. Tidak harus berjam-jam, beberapa menit yang sungguh-sungguh kita persembahkan kepada Tuhan dapat menjadi saat yang sangat berarti. Mari kita belajar menjadi pribadi yang rendah hati. Berhentilah sejenak, diamlah, dengarkan suaranya, rasakan kasihnya dan anugerahnya. Biarkan jiwa kita dipenuhi rasa syukur. Ketika kita diam di hadirat Tuhan, kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kesibukan kita, melainkan dari Tuhan yang menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ampunilah kami jika selama ini terlalu sibuk dengan berbagai urusan, sehingga lupa menyediakan waktu untuk diam di hadapan-Mu. Ajarlah kami untuk berhenti sejenak, menenangkan hati dan mendengarkan suara-Mu. Ketika kami lelah, kuatkanlah kami. Ketika kami cemas, berikanlah damai-Mu. Ketika kami bingung, berikanlah hikmat-Mu. Tolonglah kami agar memiliki hati yang rendah hati untuk menyerahkan segala pergumulan kami kepadamu dan percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Biarlah setiap waktu yang kami gunakan untuk berdiam di hadirat-Mu memperbaharui kekuatan, iman dan pengharapan kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan bermurah hati untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Saat ini kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Berikanlah hikmat kebijaksanaan-Mu agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Berikanlah hati yang takut akan Engkau, sehingga hanya kebenaran sajalah yang dikerjakannya. Terima kasih Bapa, kami ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sertai dan berkati karya kami hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.